Dalam penelitian kali ini digunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, terdapat Arduino Mega 2560 sebagai microcontroller dalam sistem pembaca nilai atmospheric corrosion sensor. Lalu terdapat modul tegangan DC dengan range tegangan 0 sampai dengan 25 volt digunakan untuk memonitoring tegangan DC yang masuk pada sistem. Selanjutnya terdapat sensor thermocouple tipe K, yang dimana sensor ini digunakan sebagai pengukur suhu pada suatu permukaan benda. Selanjutnya terdapat LCD 20x4 sebagai penampil dari nilai yang telah dibaca oleh sistem. Lalu terdapat modul ESP01 yang digunakan untuk menghubungkan sistem dengan jaringan internet atau jaringan WiFi yang telah disediakan. Selanjutnya terdapat modul konverter 5 volt ke 3,3 volt untuk menjalankan modul ESP01. Lalu terdapat kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan sensor serta microcontroller Arduino. Lalu terdapat breadboard yang digunakan sebagai pembagi pin dari Arduino. Berikut merupakan skema perancangan dari alat penelitian. Gambar nomor 1 menunjukkan sensor thermocouple tipe K yang dihubungkan dengan VCC dan ground serta pin digital 4, 5, dan 6 pada Arduino. Gambar nomor 2 merupakan modul ESP01 yang dihubungkan dengan VCC dan ground serta pin TX dan RX pada Arduino. Lalu gambar nomor 3 merupakan LCD 20x4 yang dihubungkan dengan VCC, ground serta SDA dan SCL. Gambar 4 merupakan Arduino Mega yang digunakan sebagai microcontroller. Lalu gambar 5 adalah breadboard yang digunakan sebagai pembagi dari pin pada Arduino. Lalu gambar nomor 6 adalah modul tegangan DC yang dihubungkan dengan VCC, ground, serta pin analog A0, A1, serta A2 pada Arduino. Gambar nomor 7 adalah modul MiFi sebagai pemberi koneksi internet ke sistem. Dari sistem penelitian ini dihubungkan dengan atmospheric corrosion sensor yang dihubungkan pada modul tegangan DC. Berikut merupakan hasil rangkaian dari skema rancangan sebelumnya. Seluruh komponen dihubungkan dengan microcontroller dan nilai yang terbaca oleh sistem akan ditampilkan di LCD 20x4 serta dikirim ke basis data MySQL. Pada proses perancangan, digunakan sebuah aplikasi yaitu Arduino IDE sebagai alat untuk memprogram Arduino. Pada program berikut, seluruh modul didefinisikan dan dideklarasikan dengan pin-pin pada sensor dan Arduino yang akan terhubung. Dari program ini, sistem akan terhubung dengan jaringan internet dengan SSID yaitu MDR MiFi dengan password ini privasi dan akan menghubungkan ke server yaitu uirg.unila.ac.id dengan port 80. Dari program ini, juga sistem akan membaca data setiap detik dan akan mengirimkannya ke basis data MySQL setiap 1 jam sekali. Namun, jika terdapat nilai tegangan di atas 6 volt atau nilai suhu berada di atas 30 derajat Celcius, maka sistem akan mengirimkan data tersebut ke basis data MySQL. Selain itu, program ini akan melakukan reset otomatis terhadap Arduino selama 6 jam sekali. Karena dari uji coba yang dilakukan, Arduino akan mengalami error setelah lebih dari 6 jam hingga 7 jam beroperasi sehingga diberikan perintah reset otomatis pada program Arduino tersebut. Sehingga Arduino dapat berjalan dengan lancar kembali selama berhari-hari. Berikut merupakan skema pengiriman data yang dibagi menjadi 3 layer. Layer Things merupakan sistem dari segi hardware yang dimana data dari sistem akan dikirim ke layer cloud yang berisi basis data di internet. Lalu data dari layer cloud yang telah dikirim oleh sistem akan dapat dilihat oleh layer user.
Berikut merupakan tampilan basis data MySQL yang terdapat pada cpanel uerg.unila.ac.id. Data-data yang dikirim sistem akan disimpan pada tabel uerg_monitor_korosi di dalam kolom monitor_data. Pada basis data tersebut diberikan atribut ID sebagai primary key, waktu untuk memberikan keterangan waktu ketika data tersimpan, aktif dummy serta delta untuk menyimpan nilai dari modul tegangan aktif dummy serta delta. Lalu suhu untuk menyimpan nilai dari termokapel tipe K. Dalam pengujiannya, dilakukan pengujian dengan menghubungkan sistem dengan sebuah power supply untuk memberikan sumber tegangan ke sistem. Lalu dari power supply tersebut, nilai tegangan akan dibaca oleh sistem dan dikirimkan ke dalam database. Lalu dalam pengujian selanjutnya, dilakukan percobaan dengan menghubungkan sistem ke dalam database dan ditampilkan dalam sebuah website monitoring. Dalam video ini, sistem dihubungkan ke dalam database, lalu nilai yang telah didapat dari sistem akan dikirim ke database MySQL. Dari database tersebut, data-data yang telah dikirim oleh sistem akan diambil oleh website dan ditampilkan dalam website monitoring ke dalam bentuk angka dan grafik.